Blunder Erick Thohir yang menyebabkan Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Indonesia akhirnya dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gimana? Ini pertama kalinya Indonesia, masyarakatnya juga punya harapan, punya impian, satu langkah lagi nih, benar-benar satu langkah lagi kita Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Namun harapan itu akhirnya jadi buyar. Ya sebenarnya sih udah kebayang dari setahun terakhir, terutama ketika ada pergantian pelatih dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Gue jadi ngelihatnya nih ya, federasi nih, PSSI dalam hal ini Erick Thohir, jadi kelihatan ingin berperan, ingin perannya tuh juga kelihatan, juga mau dilihat jasa-jasanya. Sehingga akhirnya batas antara mengatur dan mengacaukan itu jadi tipis. Ya sebenarnya nggak cuma di zaman Erick Thohir. Kalau yang kita lihat ya, nggak ketua PSSI, atau kalau nggak ketua federasi olahraga yang lain, bahkan pejabat yang nggak ada hubungannya dengan olahraga tersebut, pengurus juga bukan. Kadang-kadang kalau ada sebuah tim atau atlet yang berprestasi, dapat medali, memenangkan kejuaraan, pasti tiba-tiba langsung pengen ikut. Oh, gua nih ada ambil bagian loh, gua nih berperan loh di dalam pencapaian ini. Ya paling kelihatan adalah ketika mereka suka banget tuh majang poster, bahkan bikin billboard, pajang foto mereka yang paling gede, yang paling terlihat. Gambar atletnya ya udah di belakang kecil, kalau enggak cuma jadi latar belakang background doang. Nah, Erick Thohir sebenarnya 11-12 sih kalau menurut gua ya. Pengen juga dilihat, dapat spotlight. Ada kan video dia lagi di locker room tuh, di ruang ganti, dia seperti lagi kasih kata-kata motivasi, bahkan sampai bilang sampai gagal proyeknya nih, dia mundur aja sebagai ketua PSSI. Tapi sekarang dia juga Menpora sih. Nah, kalau melihatnya kelihatannya heroik, tapi ini yang akhirnya menjadi masalah di olahraga manapun di Indonesia. Pengurusnya itu terlalu banyak intervensi, terlalu banyak ikut campur. Ibaratnya tuh mereka juga pengen diajak ikut main gitu loh. Kalau bisa turun ke lapangan. Cuma kan akhirnya jadi ngegrecokin. Erick Thohir sendiri ketika dia memecat Sinteyong, kan dia ngomong tuh, intinya adalah alasan pergantian Sinteyong itu karena dia pengen kepemimpinan yang lebih baik. Dia mau adanya komunikasi yang lebih baik antara pelatih dengan tim dan juga ke pengurus, dan strategi yang lebih jelas. Walaupun padahal Sinteyong ini kan dikenal sosok pelatih yang disiplin dan tegas. Bahkan bisa jadi terlalu tegas buat ekosistem yang suka ngatur-ngatur. Nah cuma karakter inilah yang akhirnya membuat Sinteyong jadi disingkirkan oleh federasi. Dan inilah blunder pertama dari Erick Thohir. Dia ingin terlihat lebih bersinar dibandingkan Sinteyong. Lalu dia memutuskan mencari pelatih yang memang bisa dia atur. Dan perlu diingat juga kalau Sinteyong itu kan pelatih yang dibawa oleh ketua PSSI sebelumnya, Iwan Bule. Mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu. Kalau nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu semua berkat jasa gua. Karena gua nih, si Erick Thohir nih, bukan karena yang lain-lain. Dan akhirnya dipilihlah Patrick Kluivert, yang juga penunjukan dia ini alasannya adalah karena dia yang di antara calon-calon yang diundang, yang datang untuk interview, itu cuma dia doang. Cuma Patrick Kluivert doang di malam Natal. Ya sebuah alasan yang absurd untuk seorang Erick Thohir menurut gua ya. Tidak melihat faktor-faktor atau variabel yang bisa diukur, tapi karena
Patrick Kluivert doang yang datang ketika diundang interview di malam Natal. Ya, come on bos. Ayolah, malam Natal apalagi orang-orang Eropa itu kan mereka lagi masa liburan, lagi sedang sama keluarga, lu undang mereka ketika lagi mereka berlibur. Dan Patrick Kluivert juga aneh sebenarnya menurut gua. Ngapain lu datang interview? Sebegitu BU-nya ke lu, ya memang sih Patrick Kluivert lagi nganggur, nggak ada kerjaan apa-apa dia. Ya udah, klop lah dua orang absurd ini akhirnya kan. Nah, penunjukan Patrick Kluivert of course menimbulkan pertanyaan besar. Termasuk gue juga, dan mungkin juga elu bertanya-tanya waktu itu ya ketika Kluivert ditunjuk. Why Kluivert? Karena gini deh, oke lah lu gak cocok sama Sinteyong. Tapi perlu diingat kalau Sinteyong itu sudah melatih timnas bertahun-tahun dengan tim yang sekarang ini, tim yang boleh dibilang dia bangun, dia juga yang bawa ini tim ke titik dimana Indonesia sedikit lagi bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi lu ganti di tengah jalan. Ini kan ibarat kalau Sinteyong itu adalah driver nih, ya kan dia pelatih ya, dia nge-drive tim nih. Anggaplah timnas Indonesia itu mobil dan pemain-pemain timnasnya itu adalah penumpang di mobil tersebut. Dia lagi nyetir, mobilnya udah mau nyampe ke tempat tujuan, tiba-tiba lu nongol di tengah jalan, lu berhentiin itu mobil, lu stop, suruh drivernya, Sinteyong ya, itu turun. Lu turun deh, ganti driver yang lain. Dipilihlah Patrick Kluivert, tapi masalahnya adalah Patrick Kluivert itu baru belajar nyetir. Nyetirnya masih kagok-kagok, nginjek pedal gas aja kadang-kadang suka kebablasan, jadi dia boom mobilnya. Nah itu akhirnya yang dirasakan oleh timnas ketika dia pegang Patrick Kluivert. Pelatih baru, nggak ada pengalaman, pelatih coba-coba. Bahkan di saat-saat genting pun, di saat-saat krusial pun, masih aja coba-coba formasi. Hasilnya ya udah, ya gue bukan pemain bola profesional, gue juga bukan pelatih sepak bola, tapi gue ngikutin bola dari zaman tahun 90-an. Tim yang ganti pelatih di tengah-tengah, apalagi ketika timnya itu lagi sedang bersiap ke sebuah turnamen atau ada gol tertentu, itu biasanya bakal berantakan karena bingung tiba-tiba kok berubah. Apalagi sebenarnya secara hasil, secara performa nggak jelek kan. Sinteyong nggak jelek loh. Oke lah ada kesalahan-kesalahan, oke lah ada keputusan-keputusan yang mungkin juga nggak populer, tapi andai kan mau ganti pun, ya kita pasti berharapnya sosok yang lebih kompeten, sosok yang lebih punya prestasi. Kalau Sinteyong pernah bawa Korea Selatan ke Piala Dunia dan bahkan pernah mengalahkan Jerman, ya kita juga pengennya sosok pelatih yang setidaknya setara dong levelnya, atau bahkan lebih. Tapi ini dipilihnya yang levelnya di bawah ya, makanya orang-orang pada bingung. Dan sekarang nggak lolos, tambah pada ngamuk lah. Ngamuknya ke Erick Thohir dan ke Patrick Kluivert. Nah ini permasalahan dari seorang Erick Thohir, terlalu mau banyak ikut campur ke urusan teknis. Ya udahlah, lu sebagai ketua PSSI jalankan fungsi lu sebagai ketua PSSI, ketua federasi. Tugas lu itu adalah regulasi dan governance. Oke, lu memang punya project, lu mau akselerasi dengan banyak memakai pemain-pemain diaspora supaya target masuk ke Piala Dunia itu lebih cepat tercapai. Tapi lu sendiri akhirnya yang di tengah-tengah ngerusak semuanya. Dan ini masuk ke blunder yang kedua. Akhirnya Erick Thohir itu salah baca popularitas. Suka nggak suka nih, Erick Thohir harus mengakui kalau Sinteyong itu bukan hanya sekedar sosok pelatih, tapi buat masyarakat pecinta sepak bola khususnya, Sinteyong itu adalah simbol kebangkitan untuk timnas Indonesia. Dia nih yang bikin masyarakat nih, khususnya pecinta bola nasional, itu percaya kalau Indonesia tuh bisa lolos ke Piala Dunia loh. Kita bisa ngimbangin Jepang, Korea Selatan loh. Arab Saudi bisa kita kalahin loh. Jadi ketika dipegang Patrick Kluivert, kita kalah malah sama Arab Saudi. Nah cuma sekali lagi, karena publik melihat Sinteyong sebagai sosok pahlawannya dan juga pemain-pemain timnas, bukan institusinya, bukan PSSI-nya nih. PSSI jadi kayak kehilangan narasi dan buat mereka ini nggak bagus.
Nggak baik ini, kontrol. Jadi ketika akhirnya Sinteyong dipecat, itu udah bukan lagi masalah sepak bola kalau gue bilang. Tapi itu udah masalah gue pengen ganti pusat kekuasaan, pusat popularitas. Spotlight-nya itu bukan lagi di Sinteyong, tapi di Erick Thohir. Dan ini nyambung ke blunder yang ketiga, dimensi politis. Ketika pencitraan itu mengalahkan proses dan hasil. Erick Thohir selain memang sebagai politisi sekarang ini, dia juga pebisnis. Dia juga punya rekam jejak sebagai pemilik beberapa tim, bahkan salah satunya adalah Inter Milan. Cuma sepak bola itu bukan perusahaan dan juga bukan partai politik. Padahal dia sendiri bilang nggak mau mencampurkan antara sepak bola dengan politik ketika di sebuah wawancara. Tapi dia sendiri yang melanggar itu semua dengan waktu itu ikut kampanyenya Prabowo Gibran dengan bilang, kalau pengen sepak bola Indonesia maju, pilih siapa? Pilih Prabowo, katanya, pilih Gibran. Dan buat gua pribadi, mau lu pernah mimpin Inter Milan atau beberapa tim yang lain, tapi kan sebenarnya lu akan lebih diingat, publik juga akan lebih mengapresiasi lu kalau punya prestasi. Pernah memimpin, pernah memiliki sebuah tim, sama memberikan prestasi ke tim tersebut, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau lu memiliki Inter Milan ketika itu, tapi Inter Milan yang pas zaman lu malah jeblok, ya udah, publik akan mengingat, oh ketika lu lagi pegang Inter Milan, ya udah jelek Inter Milannya, kacrut pas lagi zaman lu jadi presiden. Tapi kan balik lagi, itu kan sepak bola. Mau lu tutup-tutupin seperti apapun, mau ada manuver politik seperti apapun, ya tetap aja nggak akan mengubah kalau prestasi di lapangan nggak bisa lu capai, nggak bisa lu dapetin. Nah, permainan politik, penerapan yang biasa dilakukan di politik, lu pakai di sepak bola untuk kepopuleran lu, untuk popularitas, ya nggak bisa, nggak dapet. Legitimasi lu malah yang makin tercoreng kan. Orang jadi makin melihat ternyata memang lu nggak bisa mencapai sesuatu, apalagi lu terlalu banyak ikut campur. Serius deh, Mr. Erick Thohir, kalau lu nggak mengganti Sinteyong di tengah-tengah nih, dan akhirnya Indonesia gagal di babak ini, di tahap ini, publik nih, masyarakat nih, akan lebih respect, akan lebih memaklumi Anda. Malah mungkin juga akan lebih mau memandang Anda sebagai salah satu orang yang punya andil membawa Indonesia ke titik satu langkah lagi, Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Sebuah harapan, sebuah angan-angan yang mungkin bertahun-tahun yang lalu, bahkan dari PSSI berdiri pun gak pernah masyarakat kami ini membayangkan. Padahal kalau lu pengen dapetin itu tuh, respect, spotlight, bisa lu dapetin. Tapi lu sendiri yang menggagalkan itu semua. Lu sendiri yang menghancurkan keinginan lu dengan mengganti, dengan blunder, lebih memilih Patrick Kluivert dibandingkan tetap mempertahankan Sinteyong. Makanya gue bilang itu blunder. Kesalahan yang lu bikin sendiri. Ya, Erick Thohir jadi kayak Andre Onana, mantan kiper MU. Tapi ini versi Presiden Federasi Sepak Bola. Salah lu sendiri kan, Mr. Erick. Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu punya pendapat, lu pengen komentar, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.